Salam saudara di seluruh dunia. Video ini saya bahas ya, saya tegaskan lagi kembali yang video saya di tanggal 4 Oktober ya. Nah, ini hari ini tanggal 10 bulan 10 ya. Saya jelasin bahwa krisis itu sudah ada di depan mata kita dan itu fakta nyata dan itu akan terjadi. Terjadi yaitu Maret 2022 ya. Karena Imlek itu tanggal 1 Februari 2022 ya. Biasanya setelah habis Imlek ya, itu market akan stuck. Itu ya itu sudah sering terjadi ya. Tahun by tahun begitu. Jadi akan konsolidasi dan market akan mengambil keputusan itu di Maret. Di Maret awal atau pertengahan ya, bulan Maret awal atau pertengahan 2002 market akan mengambil keputusan apakah dia mau berlanjut ke atas atau turun. Nah, dan market akan turun dalam dan market akan jatuh, market akan crash, turun sangat dalam. Nah, setelah itu baru Anda mendengar berita-berita bahwa ada perusahaan bangkrut, properti developer bangkrut di Amerika atau di Asia yang lain atau bahkan di negara kita juga akan terjadi kebangkrutan yang besar-besar. Anda tahu sendiri, sudah berapa tahun ini apakah memang kita ada memproduksi sesuatu, ada perusahaan-perusahaan ada bisa melakukan ekspor atau memproduksi yang lain. Anda bisa ya Anda tahu sendirilah, saya tidak usah cerita nanti jadi panjang contoh-contohnya. Pasti ada bukti bahwa ada perusahaan yang kolaps ya. Oke. Yang saya mau kasih tips buat Anda di sini adalah Anda sekarang memang pada saat sekarang ini hari Senin nanti besok itu market akan naik ya. Itu window dressing akan terjadi di bulan-bulan depan ya. Jadi arus modal akan masuk di Indonesia, jadi bursa saham akan naik. Jadi memang yang saya katakan Anda tutup mata, Anda beli aja saham-saham pertambangan pasti naik karena harga minyak yang sekarang di level 80 US dollar per barrel itu akan terbangkai mendekat atau tembus lagi harga 147 US dollar per barrel, harga pada tahun 2007 yang sempat mencapai level tertinggi pada tahun 2007 itu. Harga minyak akan menuju ke sana 147 per US dollar per barrel. Itu bulan Januari Februari. Itu akan terjadi sangat cepat naiknya. Nah, sesuatu ini kan saya bicara, nanti Anda mengatakan bahwa prediksi saya itu berandai-andai atau saya kok bisa tahu ya. Ya saya pasti tahu lah. Saya kan sudah lama mengamati dan itu berdasarkan data. Tidak mungkin saya kasih tahu rahasia saya kepada Anda. Itu kan resep dapur saya. Yang penting saya kasih masakan yang sudah matang kepada Anda bahwa akan terjadi seperti ini. Nah, harga minyak itu akan mencapai ke level 147 US dollars per barrel ya. Itu kan kita melihat history repeat itself ya. History repeat itself. Kita baca chartnya, itu sudah menuju ke sana ya. Dan kemungkinan besar pasti terjadi. Kalau saya katakan analisis teknikal itu selalu berjalan duluan sebelum fundamental dan berita-berita yang lain. Seperti kasus saya kasih contoh supaya logika Anda masuk ya, Evergrande, kasus yang debt ceiling, saya sudah bisa pastikan itu terjadi, plafon kredit naik karena di chartnya sudah menunjukkan berita positif walaupun itu belum terjadi. Nah, nanti Anda buktikan aja tanggal 18 votingnya pasti terjadi, plafonnya naik. Jadi dalam bulan ini, dalam tahun ini tidak terjadi krisis karena analisis teknikalnya menyatakan bahwa positif semua naik ya. Nah, dan makanya saya bongkar rahasia sedikit ya. Itu resep dapur saya. Ya, Maret akan terjadi krisis. Itu benar. Itu sangat benar market crash ya. Itu market crash pada bulan Maret. Itu sesuai pengalaman saya dan data. Itu prediksi saya. Nah, jadi itu mengenai itu bukan suatu yang berandai-andai ya. Itu satu ya, semua ada datanya, ada pengalamannya, kita belajar polanya juga, ya segala macam ya. Saya tidak mungkin bongkar itu semua rahasia itu ya. Ya, jadi Anda begini aja, sesuatu itu Anda juga bisa amati sendiri. Anda bisa katakan, misalnya Anda tidur dengan teman Anda sekamar. Kalau teman Anda itu hari ini bangunnya jam 8, terus besok bangunnya jam 8, hari ketiga Anda bisa tebak dia bangunnya jam 8. Ya begitu, contohnya seperti gitu. Nah, itu sesuatu itu namanya history repeat itself yang selalu polanya berulang-ulang terus. Nah,
Harga minyak 147 US dollar per barel ini tahun depan akan minimal sama, bahkan bisa lebih tinggi dari 147 per US dollar per barel, itu pasti. Oke. Terus mau saya bilang lagi, oke. Maret itu kehancuran market itu pasti. Imlek tinggi-tingginya market itu pasti. Oke. Nah, yang paling penting di sini ya, di sini adalah sekarang adalah kesiapan Anda untuk, karena window dressing bulan November itu gila-gilaan, Anda beli saham-saham pertambangan, Anda koleksi semuanya saham pertambangan, dan ingat Anda harus trading di futures ya, karena mata uang Eropa against US dollar yaitu masih lemah ya, masih murah. Nah, itu saatnya Anda kolek ya, Anda bisa trading emas ya, karena emas ini akan gila-gilaan nanti. Dia akan naik dan naik terus, tembus Maret pun tambah naik lagi. Apalagi nanti Anda yang main logam mulia juga. Karena rupiah kita ini udah pasti dari 14.000 pelan-pelan akan naik. Naik dan sampai kalau memang krisis itu terjadi Maret itu dampaknya besar di seluruh dunia, tidak, Anda akan lihat di depan mata bahwa IDR kita sudah 18.000 terjadi nantinya. Anda bisa buktikan saja nantinya pada saat bulan Maret ya. Jadi Anda buktikan apakah apa yang prediksi saya benar atau tidak. Jangan Anda mengkomentari, tapi Anda buktikan nanti pada bulan Maret 2022. Dan yang sangat, berita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat dampaknya besar di seluruh dunia, karena ini investornya, pemainnya itu di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh dunia. Seluruh dunia lagi demam ya, demam euforia cryptocurrency di sini. Nah, yang paling luar biasa, yang paling memakan korban, yang paling bikin menyakitkan, yang paling beritanya heboh yaitu kebangkrutan cryptocurrency. Jadi semua investor-investor yang sekarang ini yang percaya bahwa dia bisa merubah nasibnya di cryptocurrency ya, cryptocurrency mulai dari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan banyak macam saudara-saudaranya, itu semuanya akan kolaps kembali ke harga nol. Saya katakan tidak ada nilainya dan tidak ada harganya sama sekali. Jadi kalau Anda masih euforia, masih memegang, masih senang untuk beli cryptocurrency, Anda dengan Anda punya imajinasi bahwa ada teknologi baru, ada kemajuan baru, tidak ada. Sudah dibuktikan bahwa itu cryptocurrency itu sebenarnya dia itu membangkrutkan bisnis yang sudah, kalau sampai dia berkembang. Jadi laju pertumbuhan dia harus direm. Karena dia bisnis konvensional, bisnis tradisional seperti bank, ya itu akan artinya bagaimana ya? Itu dia melawan bank yang sudah berdiri bertahun-tahun. Dan pasti setiap negara, bank sentral itu pasti melindungi hidupnya bank-bank itu. Ya contohnya aja Cina, bank sentral sudah melarang ya. Jadi pemerintah Cina sudah melarang, bank sentralnya sudah mengeluarkan mata uang digital. Ya, mata uang digital tujuannya apa? Ya itu untuk bisa hidup, untuk melawan cryptocurrency itu. Nah, tanggal 8 kemarin, 8 Oktober dari Nigeria sudah membuat lagi. Jadi sudah 2 negara yang membuat mata uang digital ya. Nah, Nigeria membuat lagi mata uang digitalnya Ineria, namanya Ineira. Nah, nanti kita akan dengar lagi berikut setiap negara akan membuat mata uang digital bank sentralnya akan membuat mata uang digital terus. Akhirnya kripto sudah tidak ada manfaat lagi. Karena bank digital yang dibuat oleh setiap negara itu yaitu untuk apa? Untuk biaya murah, untuk transfer atau apa segala macam transaksi dan pengiriman uang apa dengan biaya murah. Nah, kripto kan menawarkan hal yang sama, ya kan? Kalau bank sentral sudah melakukan hal yang sama, orang kan lebih percaya melakukan di bank sentral. Logikanya kan begitu. Nanti aturannya kan dengan sendirinya semua negara akan membuat, bank sentral akan membuat mata uang digital. Akhirnya kan kripto akan tidak ada manfaat lagi. Nah, di saat itu investor-investor besar yang kaya raya yang setiap hari berpromosi supaya harga kriptonya naik, harga kriptonya karena dia sudah berinvestasi di situ. Ya itu seperti bandar yang lagi goreng-goreng saham dia. Nah, dia selalu
gambar anjing lah apa segala macam supaya harga kriptonya naik. Nanti kalau harganya kriptonya sudah naik, dia sudah merasa bahwa sudah cukup untung, dia pastikan menjual barang. Dia menjual barang, dia guyur barang begitu, itu dalam sekejap harga kripto jatuh dalam bisa sampai 100 US dollar atau bahkan bisa sampai nol, dan tidak ada sistem yang mengatur perdagangan itu, menstop atau apa, tidak ada. Jadi Anda bisa meratap di situ nantinya. Kalau masih berharap harga kripto naik, harga kripto aja dari 55.000 saya lihat mau naik aja udah napasnya udah tidak kuat ya untuk naik ke 70.000 ya. Apalagi ada yang bilang sampai 100.000 itu mimpi, malah terjun bebas ke harga nol gitu. Jadi cryptocurrency akan mati ya. Jadi cryptocurrency akan mati kembali lagi ke yang normal, bisnis yang sebenarnya. Tunggu aja otoritas dari Amerika kalau sudah melarang lagi kripto, ya selesai, sudah mati suri sudah. Oke. Jadi mau saya katakan kepada Anda bahwa Maret Anda persiapan, jadi sekarang Anda harus masuk ke futures market ya. Karena kalau market itu lagi crash ya, Anda bisa kaya raya dalam sekejap ya. Ya kita bisa, kalau Anda percaya kepada saya, kami siap di crypto market, bisa ada email di bawah ini, Anda bisa ya email, mungkin kita bisa kerjasama ya, bisa bagi hasil, kita bisa trading nantinya. Nanti saya bisa membantu nantinya di sini. Nah, Anda bisa manfaat yang terbesar ada di futures market. Ya, yang saya katakan pada saat market crash itu lebih besar Anda dapatkan karena Anda bisa sell posisi dalam jumlah banyak gitu. Sentimen marketnya akan searah gitu, saya katakan itu. Jadi saya katakan ini ada peluang besar di sini. Nah, kalau orang itu, banyak orang di luar sana ekonom, mungkin dia memprediksi bahwa bisa terjadi crash, market crash, tapi kan dia tidak bisa memprediksi kapan market crash ya. Karena market crash itu ya kejatuhan ekonomi ya, kejatuhan bursa, kejatuhan financial itu, market financial semuanya itu setiap dekade, setiap berapa kali kejadian ya, mulai tahun 98 yang saya ikuti ya, mulai 87, 98 ya, 2000 waktu kejadian .com itu ya, jatuh ya, 2002, 2008 juga ya, saya aman. Itu semua itu seperti pencuri di malam hari ya, seperti perampok di malam hari yang kita lagi terlelap tidur. Nah, kejadian itu akan datang. Tidak mungkin seperti hal ini yang Anda sudah tahu semuanya tentang ada kasus gagal hutang perusahaan swasta atau negara. Anda sudah tahu, itu tidak akan terjadi sesuatu. Terjadinya pada saat Anda tidak tahu, marketnya sudah turun dalam, Anda lagi posisi baik, baru Anda terus sudah turun dalam, beritanya keluar bahwa ada kebangkrutan satu perusahaan, nah Anda sudah terlambat, Anda sudah loss gitu. Nah ini yang saya kasih tahu ke Anda bahwa Anda mungkin, saya mengatakan ini, Anda bilang, wah saya juga sudah tahu bahwa market kemungkinan besar akan crash, tapi kapan? Anda kan tidak tahu. Anda masih terlena dengan market masih naik. Market naik-naik ini ya, saya katakan ini bubble namanya, kosong gitu. Seperti harga minyak naik nanti, ini kan sudah 80. Nah, ekonomi itu, Anda pikir ekonomi ini ada kalau minyak itu ya, harga minyak naik tinggi itu berarti ekonomi lagi membaik. Nah, ini ekonomi keadaannya membaik apa keadaannya stuck ya? Kalau ekonomi keadaannya stuck, kenapa harga minyak bisa naik sampai tinggi gitu? Nah, ini sesuatu yang tidak masuk dalam logika gitu. Nah, harga minyak ini akan naik itu hanya trading kontrak paper yang kosong, tapi pengiriman barang itu mungkin tidak sampai, pengiriman minyak yang fisiknya itu mungkin tidak sampai 20%, paling 10%. Nah, itu kan sudah hal yang bubble nantinya akan bubble pada saatnya itu mereka tidak akan bertahan lama di harga yang atas gitu loh, maksud saya begitu. Jadi kalau nanti dia bawa naik ke 157, sebentar lagi akan dibanting ke dalam gitu loh. Nah, begitupun juga dengan yang tadi yang kita bicara cryptocurrency itu aset apa yang bisa yang bisa diandalkan untuk menahan harga itu gitu. Jadi ya begitulah. Jadi Anda harus percaya
Ya, itu hak Anda untuk mau percaya atau tidak, tapi saya katakan kepada Anda bahwa peluang Anda harus berinvestasi di emas, ya, karena emas itu tidak akan turunnya, tambah krisis malah tambah naik ya. Nah, sekarang ini memang dia lagi stuck saja, mau naik tidak, turun tidak, tidak banyak ya. Tapi pada saat Maret nanti, Maret 2022 itu dia akan naiknya kencang sekali, ya, kencang sekali. Mungkin kalau di futures mungkin bisa 2100 atau 2200 per troy ounce. Ya, kalau logam mulia di harga Antam mungkin bisa 1.300.000. Ya, why not? Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu video saya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Ya, nanti akan saya lanjutkan di video-video berikutnya. Yang pasti Anda siap-siap tahun depan sebaiknya trading futures. Ya, kalau modal sekarang juga lebih baik ya. Sekarang lagi murah mata uang Eropa terhadap US dollar, Anda bisa posisi buy ya. Tapi Maretnya Anda balik arah. Oke. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih.